Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, materi selanjutnya yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud kebangkitan nasional. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kebangkitan nasional ditandai oleh adanya sebuah organisasi yang didirikan oleh Trikoro Dharma. Trikoro Dharma melahirkan sebuah ide, menumbuhkan sebuah gagasan untuk mewujudkan lahirnya organisasi Budi Utomo. Sebagaimana pada permasalahan pada bab-bab terdahulu, bahwa perjuangan bangsa Indonesia, kenapa sudah sekian abad lamanya, 3,5 abad lamanya, 350 tahun lamanya, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain, bangsa Belanda, bangsa Eropa, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Mulai bangsa Indonesia dijajah, itu sebetulnya bangsa Indonesia sudah merasakan kepedihan, perasaan tertekan, dan lain sebagainya, perasaan tertindas oleh bangsa lain. Dari awal perasaan-perasaan tersebut memunculkan sebuah keinginan untuk melepaskan dari belenggu penjajahan, yang mana pada awal mulanya kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain ini utamanya sekali adalah setelah munculnya sebuah organisasi modern. Dalam hal ini adalah organisasi yang didirikan oleh Budi Utomo. Yang didirikan oleh Budi Utomo tahun 1908. Karena apa? Munculnya gerakan Budi Utomo itu diawali adanya suatu kesadaran akan pendidikan bangsa Indonesia. Pendidikan bangsa Indonesia untuk mengangkat, untuk merubah kondisi bangsa Indonesia ketika itu. Kemarin juga sudah saya katakan bahwa selama penjajahan bangsa lain yang ada di Indonesia, memang sudah ada gerakan-gerakan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tapi sifatnya adalah masih lokal, sifatnya masih kedaerahan, sifatnya masih
belum ada persatuan dan kesatuan. Contoh saja Sultan Ternate dalam melepaskan penjajahan bangsa Portugis. Sultan Nuku itu pun sudah ada upaya untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa Portugis. Sebagaimana tokoh-tokoh yang lain, Imam Bonjol, Antasari, dan lain sebagainya, ini juga sudah ada upaya untuk melepaskan penjajahan. Tapi semuanya itu kenapa kok tidak memunculkan sebuah keberhasilan? Ini kuncinya adalah karena belum adanya persatuan bangsa Indonesia. Majapahit pun seperti Majapahit dengan adanya suatu gerakan yang dipimpin oleh Gajah Mada, ini termasuk suatu upaya, suatu gerakan untuk mempersatukan semua wilayah-wilayah Nusantara. Ini sebetulnya bangsa Indonesia harus menilik kepada sejarah-sejarah perjuangan, sejarah yang telah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kenapa kok bisa berhasil? Tapi memang belum ada persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, setelah bangsa Indonesia sadar, pada awalnya kan kita tahu ada gerakan-gerakan pemuda, ada perjuangan-perjuangan pemuda, ada yang mengatasnamakan Sumatera Nenbon, ada yang mengatasnamakan Islam Menbon, ada yang mengatasnamakan Jong Java, dan lain sebagainya. Mereka itu semuanya memang sudah berjuang untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Mereka, inti daripada perjuangan antar pemuda tersebut adalah untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Tapi toh nyatanya belum menuai sebuah keberhasilan. Jadi kuncinya adalah belum ada persatuan dan kesatuan. Kemudian setelah adanya kesadaran bangsa Indonesia, satu, merasa dirinya adalah merupakan perasaan senasib antara satu dengan yang lain, dirinya adalah merupakan bangsa terjajah. Bangsa terjajah semuanya sama, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Katolik, misalnya di situ ada Katolik Nenbon, ada Sumatera Nenbon, ada Jong Java, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya tadi saya katakan perasaan senasib dan seperjuangan, kemudian muncullah adanya suatu kebangkitan nasional. Mereka kemudian diawali dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Mereka sadar bahwa tanpa adanya persatuan dan kesatuan, Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan tentu tidak akan berhasil.
tentu tidak akan berhasil. Jadi pertama adanya perasaan senasib, sependeritaan, kemudian dengan sebuah kesadaran muncul sebuah kebangkitan nasional, kemudian muncul sebuah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang ditandai adanya Sumpah Pemuda, ya, yang ditandai adanya Sumpah Pemuda. Kemudian dari Sumpah Pemuda tersebut sudah ada persatuan dan kesatuan, kemudian mencapai titik kulminasi, yaitu mencapai sebuah kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini adalah merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Ya, tadi saya katakan pertama adanya perasaan senasib. Setelah adanya perasaan senasib, kemudian munculnya kebangkitan nasional. Dengan munculnya kebangkitan nasional muncul persatuan dan kesatuan yang ditandai adanya Sumpah Pemuda. Kemudian dari Sumpah Pemuda berarti bangsa Indonesia sudah bersatu padu untuk mencapai sebuah cita-cita. Kemudian sebagai titik kulminasinya yaitu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, ini apa itu sebuah rangkaian dari persatuan dan kesatuan untuk mencapai sebuah cita-cita yaitu kemerdekaan. Jadi apa itu peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD Negara Republik 1945 itu merupakan sebuah kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara semuanya dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga disepakati bersama mengenai bentuk negara, yaitu negara yang negara kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya yang berbeda dalam satu bangsa yang terdiri dari berbangsa, bersuku, ya, berbudaya dan beragama, dan norma-norma kehidupan yang semuanya itu adalah mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun demikian, dari sisi lain kita juga menyaksikan walaupun dulu sudah mencapai sebuah konsensus persatuan dan kesatuan, tapi ternyata sekarang kalau kita lihat ternyata banyak kemunduran jiwa, semangat kebangsaan dari diri pemuda, terutama sekali dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ternyata sekarang sudah mulai mengendor. Jadi perasaan setia kepada Pancasila, perasaan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memiliki harga mati NKRI yang dimiliki oleh para pemuda sekarang itu sudah mulai mengendor. Hal itu bisa ditandai pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda.
Jadi pertama kita lihat tingkat kekerasan di kalangan pemuda, banyak tawuran seperti di Jakarta itu, yaitu di kawasan Manggarai, itu banyak tawuran antar pemuda, antar golongan dan lain sebagainya. Ini apa itu? Termasuk sifat yang kurang baik, sifat yang kurang adanya persatuan dan kesatuan antar para pemuda, antar bangsa Indonesia. Ini contoh. Banyak di antara para siswa yang mengadakan perundungan dan lain sebagainya. Banyak sekali itu masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai contoh-contoh kurang adanya persatuan. Kemudian adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran. Ya, sikap ketidakjujuran ini kayaknya semakin membudaya. Semakin membudaya. Kalian di rumah diadakan sebuah tes, ya, diadakan sebuah tes. Ini ternyata kalian di rumah juga membuka buku. Ini berarti kurang percaya diri, kurang jujur dan lain sebagainya. Ini termasuk sikap yang kurang baik, kurang mewarnai terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berkembangnya sikap tidak hormat kepada orang tua. Berkembangnya sikap tidak hormat kepada orang tua, kepada guru, dan kepada pemimpin. Ini juga sangat mewarnai terhadap kehidupan para anak-anak muda. Ya, sangat mewarnai terhadap kehidupan anak-anak muda. Dulu ketika saya kecil, ada orang tua sedang duduk, mau lewat gitu, dari jauh saja kita sudah merunduk. Naik sepeda dari jauh kita sudah turun. Tapi sekarang, ya, apakah ada di antara anak-anak atau ada di antara siswa yang memiliki sikap yang demikian? Bahkan ketika saya kecil, kursi seorang guru jarang sekali yang berani untuk mendudukinya. Jarang sekali untuk yang mendudukinya. Kalau perlu seorang guru mau keluar dari lokasi, dari tempat pembelajaran. Ketika saya kecil dulu itu sudah ditatakan sepatunya, sudah ditatakan sandalnya. Ini perilaku yang dilakukan oleh siswa pada zaman dahulu yang kemudian sudah terkikis habis, khususnya adalah perilaku siswa pada zaman sekarang. Ini tolong kalian perhatikan. Berarti kurang adanya sebuah tapsusila, ya, tapsusila yang ada pada diri para siswa. Ini kurang, susilanya kurang, ya. Kemudian sikap curiga dan kebencian satu sama lain. Sikap curiga, saling mencurigai satu sama lain, ini juga banyak sekali.
Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memburuk, yang semakin buruk, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam tata bahasa Indonesia. Saenake dewe. Ini juga merupakan suatu hal yang ada pada budaya pemuda pada zaman sekarang. Kemudian berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Contoh, banyak menggunakan narkoba, banyak menggunakan sabu-sabu. Bahkan tragisnya lagi dengan tiru-tiruan ala yang demikian itu, sampai buah apa Pak? Sing mendemi apa Pak? Bukan, sing koyok terong lho Pak. Sampai kecubung itu dipakai untuk narkoba. Sampai kecubung dipakai untuk narkoba. Ini adalah merupakan perilaku yang sangat menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, contoh lagi kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya lain. Menganggap nilai budaya kita adalah nilai budaya yang remeh, menilai budaya yang rendah. Ya, menganggap budaya lain itu adalah memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Ini juga merupakan suatu budaya yang salah. Ya, merupakan budaya yang salah. Kemudian juga melemahnya idealisme patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Selain itu adanya sikap pragmatisme, menganggap dirinya sendiri adalah yang paling unggul, yang paling top, dan juga munculnya hedonisme, yaitu menganggap bahwa kesenangan hidup yang ada di dunia ini merupakan sebuah tujuan utama dari sebuah kehidupan. Ini hedonisme. Sehingga orang-orang pemuda itu kadang-kadang sekarang itu nilainya adalah nilai materialisme. Ini yang dipakai untuk patokan ukuran sebuah kebahagiaan. Ya, ini jangan sampai hal yang demikian itu ada pada anak didik kita. Jangan menganggap bahwa kebahagiaan dunia adalah merupakan tujuan utama, tapi kita adalah sebagai siswa madrasah, orang yang taat selalu melaksanakan perintah-perintah ajaran-ajaran agama Islam, sudah barang tentu kita harus, selain kita ingin mencapai kebahagiaan dunia, juga ingin mencapai kebahagiaan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan dunia juga kita kejar, kebahagiaan akhirat juga kita kejar.
Jadi kedua-duanya adalah sama. Jangan kita memiliki paham hedonisme atau jangan kita memiliki paham pragmatisme. Ya, pragmatisme juga jangan, hedonisme juga jangan. Kemudian selanjutnya yaitu contoh lagi makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Ya, semakin acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Ini kurang pas, apalagi kita sebagai siswa madrasah memang harus selalu dan taat kepada ajaran agama yang sudah barang tentu kita yakini adalah ajaran agama Islam. Sehingga kalau kita sudah memenuhi apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang oleh ajaran-ajaran agama, sudah barang tentu kita akan mencapai sebuah puncak. Dalam hal ini adalah mencapai orang yang muttaqin sebagai sarana untuk mencapai sebuah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini apa itu? Sikap-sikap yang menyimpang dari nilai-nilai kultur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, adik-adik, kita tahu, kita harus yakin bahwa Indonesia itu, bangsa Indonesia, kita mempunyai berbagai keunggulan, ya, keunggulan. Jadi jangan kita itu bersikap pesimis terhadap bangsa Indonesia. Tadi sudah saya katakan, kita jangan terlalu mengadopsi terhadap budaya lain, menganggap budaya kita adalah budaya yang lemah, budaya yang rendah, budaya yang jelek dan lain sebagainya. Jangan, tetapi ternyata kita juga memiliki sebuah keunggulan-keunggulan, ya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Satu contohnya, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Ini juga merupakan sebuah keunggulan. Ya, penduduknya penduduknya sangat besar. Ya, tapi penduduk besar ini juga harus didasari dengan kualitas akhlak yang besar pula. Ya, juga harus didasari dengan perekonomian yang kuat pula. Di Indonesia pun tidak kalah pentingnya. Indonesia terkenal gemah ripah loh jinawe. Gemah ripah loh jinawe. Ini di Indonesia, semua sumber daya alam yang ada di Indonesia insya Allah ada. Oleh karena itu kalian jangan pesimis, yang penting kita semangat untuk meraih hidup yang baik dan yang lebih baik. Ya, ini yang pertama, populasi, jumlah penduduk yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Jadi dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan yang diilhami Sumpah Pemuda ini dapat menganugerahkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan.
Kemudian selanjutnya memiliki keanekaragaman baik budaya, agama, ya, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Ya, kemajemukan yang ada di Indonesia ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ya, tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Yang paling banyak kemajemukannya ini adalah bangsa Indonesia. Kemudian memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menyatukan bangsa Indonesia sebagai, ya, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya, ya, tetap satu pandangan, yaitu ideologi Pancasila. Jadi wajar ketika Pancasila itu dihina oleh bangsa lain, ya, sebagaimana yang terjadi kemarin ini Indonesia, ya, terjadi kerenggangan antara Indonesia dengan Malaysia, ya wajar, ya, tidak boleh ideologi itu dihina oleh bangsa lain, ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kemudian letak wilayahnya yang sangat strategis, letak wilayah Indonesia yang sangat strategis, yaitu diapit dua samudra, ya, diapit dua samudra dan diapit dua benua. Ini merupakan letak yang sangat strategis kaitannya dengan masalah komoditas atau transportasi atau perdagangan dan lain sebagainya. Ini apa itu termasuk keunggulan juga. Kemudian keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Sehingga wajarlah kalau bangsa-bangsa lain banyak sekali yang mengunjungi negara Indonesia. Sampai-sampai seperti Amerika Serikat itu saja, saking mengaguminya seperti Pulau Bali, ingin membuat Pulau Tiruan Bali. Ya, Pulau Tiruan Bali. Dia menganggap kalau Bali itu adalah merupakan surga dunia. Sampai bangsa Amerika Serikat itu ingin membentuk pulau seperti Pulau Bali. Saking kagumnya, indahnya, budayanya, bahasanya dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Bali. Yang itu juga ada terletak di Indonesia. Kemudian tanahnya amat subur, kaya akan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Sudah macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia, semuanya ada. Ya, timah, bauksit, nikel dan lain sebagainya, minyak, batu bara dan lain sebagainya, semuanya ada di Indonesia. Kita tidak boleh ragu lagi, semuanya ada. Oleh karena itu yang penting kalian persiapkan diri kita masing-masing, anak-anak kita, ya, anak-anak kita, ya, kita persiapkan, kita bekali untuk dapat mengolah, ya, sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, wilayah darat, wilayah laut Indonesia sangat
ya, sangat luas sebagai model ya bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya wilayah yang sangat luas, laut yang sangat luas ini memiliki potensi sumber daya alam yang memiliki sumber daya alam yang sangat kuat, sangat banyak sebagai modal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ya. Walaupun demikian Indonesia pun tidak memungkiri kebahagiaan itu hanya secara lahiriah. Walaupun demikian Indonesia juga mengakui harus mengaitkan selain kesejahteraan duniawiyah juga harus dikaitkan kesejahteraan ukhrawiyah. Amin ya robbal alamin. Sehingga pentinglah namanya pendidikan lahiriah dan pendidikan batiniah. Termasuk di Indonesia juga dibekali berbagai ajaran agama. Jadi ini merupakan suatu bentuk konsep yang komplit yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dimiliki oleh sikap bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Dengan demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dulu materi yang kita berikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas Yasin.